Perkenalkan, nama saya Rosiara, Prodi dari Pendidikan Matematika, NIM 210-517 semester 1. Saya akan mempresentasikan hasil dari pelajaran yang saya pelajari dari semester 1, yaitu tentang sejarah bahasa Indonesia, ide pokok, ragam bahasa, dan karya ilmiah. Yang pertama yaitu sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda. Mereka berikrar, yang pertama yaitu bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua yaitu bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Itulah yang sekarang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Fungsi bahasa Indonesia adalah 3, yaitu fungsi politik, fungsi administrasi, dan fungsi pembangunan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional mulai dikenal sejak 17 Agustus 1945 ketika bahasa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Sekarang kita masuk ke ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama, gagasan pokok. Langkah-langkah untuk menentukan ide pokok adalah menentukan kalimat utama, menentukan inti kalimat dari kalimat utama, mengubah inti kalimat yang ditempatkan menjadi frasa. Sekarang kita masuk ke ragam bahasa. Ragam bahasa, variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan pembaca. Ragam tulisan tidak mengharuskan adanya teman bicara berada di depan. Ciri-ciri ragam bahasa yaitu menggunakan kata atau istilah yang non-figuratif, menggunakan atau keterpaparan ketentuan isim, menggunakan kalimat-kalimat efektif. Karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulis karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Macam-macam. Sekarang kita masuk ke karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulisan yang dibuat untuk memecahkan permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulis karya ilmiah dilakukan secara runtun dan sistematis. Macam-macamnya yaitu 1. Skripsi, tesis, makalah, dan disertasi. Ciri-ciri karya ilmiah yaitu penggunaan bahasa, komponen substansi, sikap penulis, struktur kajian. Mungkin cukup sekian yang saya dapatkan.